Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rohim, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Modul ini berisi tentang pembelajaran coaching. Saya mempraktikkan dan juga mempelajari konsep coaching bersama teman-teman CGP lainnya. Ini adalah kegiatan yang sangat menarik bagi saya, karena dalam coaching ini kami belajar banyak hal, terutama untuk membantu rekan sejawat dan juga CGP lainnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka dan menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka. Selain itu, pada modul ini juga saya mempelajari tentang apa saja yang dibutuhkan sebagai seorang coaching, terutama dalam supervisi akademik. Dan pada modul 2.1 saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.2 saya mempelajari tentang kompetensi sosial emosional. Dalam koneksi antar materi ini juga saya memaparkan bagaimana koneksi antar modul yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional. Saya di sini menjawab pertanyaan berdasarkan LMS yang sudah diberikan. Nah, sekarang marilah kita lihat koneksi antar materi pada modul 2.3 berikut ini. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikut ini adalah jawaban saya pada modul ini. Saya mempelajari tentang coaching. Untuk supervisi akademik, saya memahami pentingnya penggunaan coaching dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial emosional dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk sukses di kehidupan. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya adalah membantu guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas mereka. Saya dapat membantu guru untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum mereka. Saat mempelajari materi ini, saya merasa senang dan antusias karena saya yakin bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Saya juga merasa tertantang karena saya harus belajar banyak hal baru tentang coaching dan cara mengintegrasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi ke dalam kurikulum. Saya merasa telah memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan dan memperhatikan beberapa teknik coaching yang saya pelajari. Saya juga merasa terlibat dalam proses belajar dan mencoba untuk aktif, bertanya dan berdiskusi dengan orang lain, yaitu CGP lainnya, untuk memperdalam pemahaman saya tentang topik ini. Saya menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan keterampilan coaching saya, terutama dalam hal memberikan umpan balik yang lebih efektif dan membantu guru-guru merencanakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan memperkuat keterampilan sosial emosional siswa. Saya juga dapat meningkatkan keterampilan coaching saya, terutama dalam membuat pertanyaan berbobot. Sebagai seorang pendidik di masa lalu, saya memiliki pengalaman dalam melaksanakan supervisi akademik dan membantu siswa belajar dengan berbagai macam gaya belajar dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Namun, saya menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa saya pelajari untuk menjadi seorang coach yang lebih baik dan efektif. Setelah saya mempelajari coaching untuk supervisi akademik, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional, saya berencana akan menerapkan konsep dan teknik yang saya pelajari dalam praktek sehari-hari saya. Saya akan menggunakan coaching untuk membantu guru-guru meningkatkan kemampuan mereka
dalam merancang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan memperkuat keterampilan sosial dan emosional siswa. Saya menyadari bahwa modul PGP sebelumnya telah memberikan banyak konsep dan praktik yang baik untuk membantu saya menjadi seorang coach yang lebih efektif. Salah satu contohnya adalah pengembangan kemampuan komunikasi yang efektif dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini akan sangat membantu saya dalam menerapkan coaching untuk supervisi akademik dan pembelajaran berdiferensiasi. Selain modul PGP, saya juga mencari informasi dari sumber lain atau bahan ajar lain. Saya membaca buku, artikel tentang coaching, supervisi akademik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga berbicara dengan coach dan pendidik lain yang telah berhasil menerapkan teknik coaching dalam praktek sehari-hari. Hal ini membantu saya untuk memperdalam pemahaman saya tentang coaching dan bagaimana cara terbaik untuk menerapkannya dalam konteks pendidikan. Secara keseluruhan, peran saya sebagai coach di sekolah adalah membantu guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam kurikulum mereka. Hal ini dapat membantu siswa untuk belajar yang lebih efektif dan memperoleh keterampilan sosial emosional yang akan membantu mereka sukses di sekolah dan di kehidupan. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran perlu mampu mengarahkan dan mendukung guru-guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas mereka. Dan salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui coaching. Beberapa keterampilan coaching yang penting dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah: yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami kebutuhan dan harapan guru-guru. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu guru-guru untuk memperbaiki praktik pembelajaran mereka. Ketiga, kemampuan untuk menanyakan pertanyaan yang relevan dan memimpin diskusi yang efektif. Keempat, kemampuan untuk membantu guru-guru merencanakan dan melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan memperkuat keterampilan sosial dan emosional siswa. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk memotivasi dan memberikan dukungan efektif kepada guru-guru. Dengan mengembangkan keterampilan coaching, seorang pemimpin pembelajaran dapat membantu guru-guru untuk mencapai potensi maksimal dalam mengajar dan membantu siswa untuk belajar dengan lebih efektif. Selain itu, dengan menggunakan coaching sebagai salah satu strategi pengembangan kompetensi, pemimpin pembelajaran dapat menciptakan budaya belajar yang inklusif dan berkelanjutan di sekolah, yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dan juga keterkaitannya terhadap modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang sosial emosional, kompetensi sosial emosional. Saya sangat senang sekali dapat menyelesaikan tugas ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Teddy Sukamto, yang selalu memotivasi kami, terutama saya, untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik saya, Bapak Supriyatna, yang selalu memberikan masukan dan juga motivasi kepada kami calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya Abdul Rohim, calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat
dan buat ibu dan bapak semoga termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak juga. Karena di sini kita belajar banyak hal dan dapat menjadikan modal untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.